Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari demi hari kita lalui, usia pun terus bertambah. Tanpa kita sadari, kita mulai memasuki fase usia tua. Pada fase ini, hendaknya kita lebih banyak merenung serta memperbanyak bekal untuk kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Salah satu amalan ringan namun luar biasa besar keutamaannya adalah membaca beberapa ayat Al-Quran setelah setiap sholat fardu. Sahabat, tahukah Anda ada bacaan ringan yang jika diamalkan setelah sholat fardu, maka dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin bahwa siapa yang membiasakannya, Allah akan menyiapkan tempat istimewa baginya di surga. Jangan lewatkan kesempatan agung ini. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah dari sebuah desa kecil di pinggiran kota. Hidup seorang laki-laki bernama Pak Soleh, seorang pensiunan guru ngaji yang telah memasuki usia 70 tahun. Tubuhnya mulai renta, penglihatannya tidak setajam dulu. Namun ada satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan sejak berusia 50 tahun, yaitu mengamalkan ayat-ayat pilihan setelah sholat fardu. Anak-anak kampung sering melihat Pak Soleh duduk di sudut masjid. Selepas salam, ia tidak langsung bangkit. Bibirnya bergerak perlahan,
membaca ayat-ayat amalan mustajab itu dengan penuh kekhusyukan. Setelahnya ia lanjutkan dengan zikir dan doa yang panjang kepada Allah. Suatu malam Pak Soleh jatuh sakit keras. Ia dilarikan ke rumah sakit dan sempat tak sadarkan diri selama 3 hari. Dokter mulai pesimis. Anak-anaknya mulai berkumpul, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun pada hari ketiga, sebuah keajaiban terjadi. Pak Soleh tiba-tiba sadar dan tersenyum sambil berbisik, "Aku melihat cahaya putih yang sangat terang." Ada suara yang berkata, "Engkau telah mengamalkan ayatku setiap selesai sholat. Kini aku ampuni dosamu, dan aku akan cukupkan hidupmu hingga waktumu tiba dalam husnul khotimah." Seisi ruangan terharu. Sejak saat itu, kesehatan Pak Soleh membaik. Meski tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, ia tetap setia berjamaah di masjid 5 waktu. Orang-orang kampung makin segan dan kagum kepadanya. Ia menjadi contoh nyata bahwa istiqomah dalam amalan sederhana dapat mendatangkan rahmat besar dari Allah. Menjelang akhir hayatnya, Pak Soleh berpesan kepada anak-anaknya, "Jika aku telah tiada, jangan lupa bacalah ayat-ayat itu setiap selesai sholat. Ia bukan sekedar bacaan biasa, melainkan kunci ampunan dan jalan menuju surga." Beberapa bulan kemudian, Pak Soleh wafat dengan tenang pada malam Jumat setelah sholat Isya. Wajahnya tersenyum dan menurut para saksi tampak bercahaya dengan semerbak harum memenuhi rumahnya. Sahabat beriman, pelajaran dari kisah ini adalah: yang pertama, istiqomah dalam amalan kecil bisa menjadi sebab turunnya kasih sayang dan perlindungan Allah. Yang kedua, membaca ayat-ayat pilihan setelah sholat bukan hanya bernilai pahala, tetapi juga menjadi perisai rohani dan mendatangkan rahmat Allah. Yang ketiga, amalan yang dijaga selama puluhan tahun akan menjadi teman setia saat ajal menjemput. Yang keempat, yang terakhir, Allah pasti menepati janjinya sebagaimana disampaikan Rasulullah dalam hadis, bahwa orang yang istiqomah beribadah akan diampuni dosanya dan disiapkan tempat mulia di surga. Sahabat beriman, dari kisah tadi tentu kita semua berharap bisa meninggalkan dunia dalam kebahagiaan dan husnul khotimah. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan kecil yang dilakukan secara istiqomah. Amalan itu tampak sederhana, ringan di lisan, namun apabila dijaga setiap selesai sholat fardu, ia menjadi perisai rohani, mendatangkan ampunan, serta membuka jalan menuju surga. Siapa yang menjaganya dengan setia selama hidup, insya Allah akan merasakan kasih sayang Allah hingga akhir hayatnya dan dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara amalan yang dianjurkan setelah sholat fardu adalah membaca surah Al-Fatihah dengan penuh penghayatan. Surah ini tidaklah sembarangan. Ia disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Ummul Quran, induk dari Al-Quran. Bahkan beliau menegaskan
bahwa sholat tidak sah tanpa membaca surah ini. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim, Allah berfirman, "Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Itulah keistimewaan Al-Fatihah. Setiap ayat yang kita baca mengandung pujian kepada Allah, pengakuan akan kelemahan kita sebagai hamba, dan permohonan hidayah yang pasti Allah jawab. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah setelah sholat, jangan sekedar melafalkannya, hayati setiap makna, resapi setiap doa, karena di dalamnya ada kunci rahmat, ada janji Allah untuk mengabulkan permohonan, dan ada jalan yang menuntun kita menuju ridhonya. Sahabat beriman, amalan kedua yang dianjurkan setelah sholat fardu adalah membaca ayat kursi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 255. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, maha berdiri sendiri, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apapun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Rasulullah menyebut ayat ini sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Baca hadis riwayat Muslim. Tentang keutamaannya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Ayat ini adalah ayat perlindungan yang sangat kuat. Di dalamnya terkandung makna tauhid, keagungan Allah dan penjagaannya. Membacanya dengan istiqomah, insya Allah menjadi sebab datangnya perlindungan Allah, dijauhkan dari gangguan setan dan jin, serta mendatangkan ketenangan hati. Sahabat beriman, amalan yang ketiga adalah membaca surah Ali Imran ayat 18 sampai 19. Adapun bacaannya sebagai berikut. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil islam wa mahtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa ma ya'fur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat ini mengabarkan sesuatu yang sangat agung. Allah sendiri yang menjadi saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Kesaksian itu tidak berdiri sendiri,
tetapi juga diikuti oleh para malaikat dan orang-orang berilmu. Seakan-akan seluruh alam bersuara dalam satu ikrar bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah dan dialah yang menegakkan keadilan. Di dalamnya juga ditegaskan bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Pesan ini begitu jelas. Jalan keselamatan hanyalah dengan tunduk dan patuh kepada Allah. Membaca ayat ini dengan penuh penghayatan akan menambah iman, memperkuat keyakinan, serta mengokohkan tauhid dalam hati. Ia mengajarkan kita untuk selalu hidup dengan kesadaran bahwa Allah Maha Esa, Maha Perkasa, dan Maha Bijaksana. Setiap kali kita membacanya, seakan kita ikut bergabung dalam barisan saksi agung itu bersama para malaikat dan ulama, menyatakan keimanan dengan tulus. Dan siapa yang mengikrarkan iman dengan sungguh-sungguh, insya Allah, Allah akan melimpahkan rahmat, menjaga akidahnya, dan menuntunnya menuju jalan keselamatan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat berikutnya terdapat dalam surah Ali Imran ayat 26 dan 27. Bacaannya adalah sebagai berikut: Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzzilu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh urusan kehidupan, apakah itu kerajaan, kemuliaan, kehinaan, hidup, mati, hingga rezeki yang tiada terhitung. Membacanya menghadirkan kesadaran bahwa segala sesuatu hanya ada dalam genggamannya. Maka ayat ini dapat menjadi doa yang penuh harapan agar Allah melimpahkan rezeki, menjaga dari kehinaan, mengangkat derajat, serta memberkahi hidup di dunia dan akhirat. Adapun riwayat khusus yang menyebutkan pahala tertentu dari membaca ayat ini tidak ditemukan hadis sahihnya. Namun karena ayat ini termasuk doa yang agung, membaca dan mengamalkannya jelas dianjurkan, sebab langsung mengandung pujian sekaligus permohonan kepada Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, betapa besar anugerah Allah yang tidak sepantasnya kita abaikan. Amalan ringan setelah sholat fardu bisa membuat hati tenang, doa lebih cepat terkabul, serta menjadi sebab diampuninya dosa. Beberapa zikir sederhana yang bisa kita jaga adalah: yang pertama, istighfar. Ucapkanlah astaghfirullahalazim minimal 3 kali. Yang kedua, sholawat.
bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minimal 3 kali sesuai kebiasaan masing-masing. Yang ketiga, tahlil. Lafalkan la ilaha illallah minimal 10 kali, lebih banyak tentu lebih baik. Setelah itu panjatkan doa dengan bahasa apa saja yang mudah. Angkat tangan dengan penuh harap, karena doa adalah ibadah yang sangat dicintai Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang enggan berdoa, sebab itu tanda kesombongan. Na'udzubillah. Sahabat beriman, mari kita istiqomah memelihara amalan ringan namun besar nilainya di sisi Allah. Semoga Allah memberi kekuatan, kesehatan, rezeki yang lapang, dan menutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.